Sudah ya, ada di layar Anda ya. Nah, baik. Ini di perkenalan ya secara singkat kemarin kan sudah ya. Kalau Anda mau mengirim tugas nanti ke sini boleh ya. Alamat Twitter Jafung Bapak masih lektor ya. Jadi masih nomor 3. Jabatan terendah itu tenaga pengajar, kedua asisten ahli, yang ketiga lektor, yang keempat lektor kepala, yang kelima profesor. Profesor itu adalah jabatan fungsional, saudara. Saya berada di tengah-tengah di nomor 3-nya, mudah-mudahan nanti bisa loncat ke profesor nomor 5 ya, mudah-mudahan. Bismillah insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini di bab Pancasila, bab 1 2 3 ini. Sudah terlihat jelas ya? Baik. Nah, di bab 1 2 3 ini yang pertama adalah pendidikan Pancasila atau Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Mengapa menjadi pengembang kepribadian ya? Tujuannya di sini adalah menjadikan setiap warga negara itu bisa mengembangkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, dan dengan adanya keinginan bangsa Indonesia seperti ini, maka tentu saja akan memberikan efek yang positif, ya, efek yang positif bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebentar, Bapak ini juga bisa dibesarkan ya, biar terlihat. Oke, ya, terlihat ya. Nah, baik, yang Bapak tekankan di sini adalah pendidikan Pancasila atau Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian di bab 1. Mengapa kita harus wajib ya mempelajari Pancasila ini sebagai mata kuliah? Bahkan diwajibkan dari SD, SMP, SMA, SMK ya, sampai perguruan tinggi S1. Tujuannya adalah supaya setiap warga negara itu memiliki jiwa nasionalisme ya, jiwa patriotisme. Dan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme ini adalah harus dimiliki oleh setiap manusia ya, bahkan oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia. Nah, konsep yang harus kita pelajari di sini adalah mengembangkannya harus seperti apa ya, mulai dari mana, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, disinilah kita harus melihat juga ya sisi dari fundamental ya, dan sisi dari dasar hukumnya ya, bahwa Pancasila itu diajarkan ya dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu adalah perintah dari presiden, perintah dari negara ya, perintah dari pemerintah Republik Indonesia. Makanya ini menjadi wajib ya untuk dipelajari dan untuk dikembangkan dan untuk juga diterapkan, diinternalisasikan oleh setiap warga negara se-Indonesia, bahkan oleh warga negara asing pun yang ada di Indonesia wajib menerapkan mata kuliah atau mendapatkan kuliah Pancasila ini ya. Orang luar negeri kuliah di Indonesia wajib mendapatkan Pancasila, wajib ya, karena kalau tidak mendapatkan Pancasila otomatis dia tidak mendapatkan mata kuliah wajib negara ya. Dan perlu saya sampaikan, mata kuliah Pancasila ini adalah mata kuliah negara, bukan mata kuliah prodi, bukan mata kuliah universitas, tapi mata kuliah negara. Bapak sampaikan begitu ya. Anda menjadi mahasiswa pun juga menjadi mahasiswa negara sekarang ya. Kenapa? Anda mengikuti Pancasila, otomatis mengikuti program dari pemerintah ini, dari negara ini ya. Dosennya pun juga dosen negara ini ya. Mahasiswanya pun juga mahasiswa negara yang cinta kepada negara ya, yang sayang kepada negara ya, yang memiliki rasa nasionalisme, rasa spirit kepada bangsanya,
dengan mengikuti salah satunya pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara? Yang harus dilakukan adalah mengikuti, patuh, eee, mengikuti arahan yang ada dalam, pemerintah yang ada di Indonesia, ya. Kadang, orang Indonesia itu menganggapnya hal sepele, "Wah, ini mata kuliah Pancasila, mata kuliah yang simpel," gitu ya, yang mudah. Mungkin mudah karena, sudah sejak SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi sudah pernah mendengar, sudah pernah, melihat, bahkan sudah mencoba begitu mempraktekkan sedikit demi sedikit. Tapi yang, dilakukan oleh pemerintah itu ya, tujuannya kalau di perguruan tinggi itu adalah pengembangan kepribadian, ya. Pengembangan kepribadian ini adalah supaya pribadinya itu berwatak, ya. Dengan adanya watak, dengan adanya karakter, maka otomatis setiap warga negara itu memiliki ciri khas, ya. Ciri khas yang, berbasis kepada Pancasila, ya. Nah, pengembangan kepribadian itu adalah pengembangan watak, pengembangan karakter yang ada dalam setiap insan, ya, terutama mahasiswa-mahasiswi yang ada di UMJ. Dan di sini MPK ini ya, mata kuliah pengembangan kepribadian ini merujuk ya, mengkorkan dirinya itu kepada dalam, core, jiwa Pancasilais. Nah, jiwa Pancasilais ini adalah supaya dikembangkan, dikemas oleh setiap insan manusia, setiap mahasiswa, setiap dosen untuk disatukan, ya, untuk disatukan jadi kesatuan, kesepakatan, perilaku dalam tingkah laku, perkataan dan perbuatan untuk menciptakan keselarasan, ya, kesinambungan dengan dasar Pancasila ini, ya. Terus estafet dan diberikan kepada generasi berikutnya, ya, supaya berkembang, berkelanjutan. Dan inilah tujuan dari filosofis dari, Pancasila ini diadakan, ya, mata kuliah ini. Dan mata kuliah Pancasila selain, menciptakan nasionalisme, adalah untuk menciptakan profesionalisme, ya, di segala bidang. Anda bidangnya olahraga, berarti bidang Anda yang harus Anda profesionalkan, ya. Ada bidang, apa namanya, matematika, bidang yang lainnya, itu adalah disesuaikan dengan bidang Anda, ya. Mengapa seperti itu? Tujuannya adalah supaya bisa memberikan efek yang positif, ya. Dengan adanya profesionalisme, tentu akan memberikan efek yang baik kepada Anda dan, kepada keluarga serta yang lainnya. Nah, di sini sebagai program wajib, tujuannya adalah supaya warga negara Indonesia itu memiliki kepribadian nasionalisme, profesionalisme, memiliki skill-skill yang mumpuni, dan berbakti kepada Pancasila, kepada bangsa dan negara, kepada keluarga, kepada agama, dan kepada dirinya sendiri. Ya. Ini semua lingkupnya itu adalah supaya kita itu menjadi warga negara yang berguna. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan mata kuliah Pancasilanya tidak wajib diajarkan oleh negara? Nah, kalau tidak wajib diajarkan, maka akan berefek negatif. Efek negatifnya apa? Tidak bisa mempelajari ideologi Pancasila, tidak bisa mencontoh mengembangkan ideologi Pancasila di perguruan tinggi. Ya. Maka ini akan sangat berbahaya. Lebih berbahayanya lagi adalah akan masuknya ideologi-ideologi lain dan itu merongrong terus kemudian masuk diterapkan oleh generasi-generasi yang belum mendapatkan Pancasila, ya, belum mendapatkan mata kuliah Pancasila, dia malah lebih dulu mendapatkan ideologi lain dari ideologi Pancasila, ya. Ini yang difatalkan berbahayanya di situ. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja kita berlakukan lagi, wajibkan lagi, ya. Kembali lagi ke wajib. Wajib mengikuti Pancasila. Banyak kan sekarang artis yang tidak hafal Pancasila, eh, anggota DPR tidak hafal Pancasila, orang-orang apa namanya tidak berpendidikan, tidak tahu Pancasila, ya, tidak hafal Pancasila, banyak. Ya, apa masih ada sekarang? Masih ada. Karena apa? Mereka memikirkannya di luar Pancasila. Padahal apa? Pancasila itu sebagai dasar. Ya. Ada yang mengatakan begini, Pancasila itu kalau menurut Notonegoro, ya, bapaknya teori Pancasila se-Indonesia itu dari UGM, Notonegoro, itu berbentuknya segitiga begini. Bentuknya adalah segitiga hierarkis, ya.
bentuknya segitiga hierarkis. Jadi yang paling puncak, paling tinggi di sini namanya eee, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang paling bawah adalah keadilan ya, keadilan di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini namanya piramida, apa namanya, piramida, bagian piramida ya, posisinya ya, gambarnya. Terus kemudian, ada lagi yang terbalik ya, dengan, modelnya seperti ini ya. Jadi ini bukan lope ini. Jadi modelnya adalah, apa namanya, piramidanya ke bawah dan ini dinamakan piramidal, konvensional. Kalau yang tadi piramidal, ini segitiga piramidal ya, segitiga piramidal namanya. Kalau yang ini adalah segitiga konvensional yang ke bawah, di mana ketuhanannya paling bawah, paling dasar, dan, keadilan sosialnya paling tinggi. Dan ini dua konsep ini adalah menjadi pondasi dasar dalam pengembangan kepribadian Republik Indonesia. Pengembangan kepribadian rakyat dan masyarakat serta mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia, ya. Kenapa harus dikembangkan ya kepribadian negara Republik Indonesia bahkan kepribadian rakyatnya? Tujuannya adalah supaya searah, satu bidang, satu tempat dan satu apa namanya ya, satu garis gitu, agar sinkron dengan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Nah, konsep ini tentu saja menjadi banyak keingintahuan ya dari para warga negara. Apa yang harus dikembangkan ya? Bakat Anda yang Anda kembangkan, skill Anda yang Anda kembangkan semampunya. Demi apa? Demi kebaikan masa depan Anda, demi kebaikan profesionalisme kreativitas Anda. Yang penting adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu pengembangan kepribadiannya. Ya, jangan lupa karakter itu yang baik adalah karakter dari orang Indonesia. Murah senyum, rajin bertanya, ya. Kalau ada orang yang nanya dijawab, langsung memberikan pertolongan, ya. Memberikan bantuan, suka membantu, suka menolong, ya. Terus kemudian murah senyum, terus kemudian orangnya baik-baik, ya. Ramah-ramah orangnya. Dan disinilah dengan ramah tamah dan lain sebagainya dari orang Indonesia ciri khas ini harus dikembangkan menjadi lebih baik lagi, ya. Dengan apa? Kalau di agama Islam itu adalah silaturahmi, ya, silaturahmi. Nah, silaturahmi ini tentu akan memberikan efek yang positif kepada semua rakyat Indonesia, semua bangsa Indonesia, bahkan semua mahasiswa. Jadi apa yang harus dilihat dari sisi positif ini? Maka sisi positif yang harus dilihat dari pengembangan kepribadian ini adalah dasarnya. Dasarnya dia menjadi baik, alasannya apa? Alasannya adalah karena dia ingin menjadi manusia yang bijak, ya, yang berguna, yang bermanfaat untuk bangsa negara, untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar, untuk kampus dan lain sebagainya. Disitulah, ya. Kesuksesan itu adalah bagian dari sopan santun, bagian dari tata krama, bagian untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Itu orang yang sukses. Ya. Orang yang sukses itu hatinya tentram, ya, bukan harta. Harta itu nomor kesekian. Ya. Sukses itu bukan jabatan. Ya. Sukses itu adalah kepribadian. Yang sudah bisa mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik, ya, yang tadinya tidak bermoral, ya, yang tadinya immoral, yang tadinya suka berbuat jahat, kemudian dia berubah menjadi lebih baik. Nah, itu berarti sukses karakternya. Yang saya bicarakan di sini karakter, ya, sukses dalam membentuk karakter, ya. Jadi karakter kepribadian kita itu adalah karakter yang diidamkan oleh bangsa Indonesia itu oleh Pancasila ini adalah karakter yang berlandaskan kepada Pancasila. Yang pertama, ya, pengembangan kepribadian yang harus dikembangkan itu adalah ketuhanan. Kalau dilihat dari segitiga piramidal itu yang paling tinggi adalah nomor satunya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa kalau misalkan dijadikan pondasi dasar atau mungkin dijadikan puncaknya, jadi menjadi dasar juga bisa, menjadi puncak juga bisa. Nah, di Pancasila ini maka otomatis ya warga negara harus menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ya dan diberikan dengan jalan yang sesuai dengan
dengan menjalankan sesuai toleransi ya, dengan saling memberikan toleransi kepada sesama agama ataupun kepada agama-agama yang lain, terutama gender ya, laki-laki dan perempuan yang mau sholat, yang mau ibadah, silahkan diberikan waktu, diberikan suasana yang nyaman, tenang gitu. Jangan sampai terjadinya sebuah kekacauan ya, di mana pengembangan untuk mengembangkan sholatnya, melaksanakan sholatnya ya, supaya lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram, terganggu, itu bahaya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi kalau di tempat ibadah, di dekat tempat ibadah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah di dekat masjid, dekat apapun tempat ibadah, ya, kita harus tenang, tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh ngomong keras-keras, tidak boleh, ya. Dan disinilah warga negara semuanya diuji, ya, diuji kesabaran, harus dikembangkan menjadi lebih sabar lagi, lebih taat lagi, ya. Dan dalam agama Islam itu kan harus menjalankan sholat, ya, salah satunya. Sholat 5 waktu. Jangan sampai Anda itu menjadi orang agama Islam hanya menjalankan sholat dalam sehari semalam 3 waktu saja. Bahkan pernah 1 waktu. Gitu. Jangan. Anda itu harus mewajibkan sebagai orang agama Islam, wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Apapun itu. Jadi belajarlah 5 waktu. Ya, laksanakan. Waduh, Pak, saya waktunya sudah telat. Laksanakan walaupun sudah telat. Karena apa? Yang dihitung itu adalah 5 waktunya. Ya, 5 waktu. Sholat 5 waktu. Laksanakan. Wah, Pak, saya bangunnya kesiangan. Segera sholat subuh. Ya. Waduh, Pak, saya dalam perjalanan. Sholatlah di perjalanan. Ya. Tayamum, wudu, kan bisa. Kalau Anda belum bisa tayamum, pelajari di YouTube. Anda belum bisa wudu, baca wudu. Cara kosor, cara kodok, dan lain sebagainya. Ikuti. Contoh di YouTube banyak sekali. Ya. Contoh-contohnya yang sudah diajarkan oleh mereka. Para ustadz. Para ustazah. Banyak sekali. Ya. Maka untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama, yang berketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan bertuhan ini wajib menjalankan syariat agamanya. Dan ingat, Anda juga harus tahu bahwa negara Indonesia itu anti terhadap ateisme, ya, ateisme, anti terhadap ateisme. Tapi saat ini sudah mulai banyak ya orang yang ateisme di Indonesia. Diakui tetap di Indonesia diakui, tapi dilarang secara fundamental, secara hukum itu dilarang kalau mengajak, mempengaruhi dan merusak ya. Merusak bangsa dan negara Indonesia, maka itu dilarang ya. Maka otomatis itu dilarang. Terus kemudian orang-orang yang memiliki kepercayaan ya, yang di KTP-nya cuman tulisannya kepercayaan, agamanya dihilangkan. Itu hak mereka, boleh-boleh saja. Ya. Kalau misalkan agamanya wajib dipasangkan dalam KTP, ya berarti wajib diadakan. Mau agama Islam, agamanya yang lain. Kalau misalkan mau dicoret aja, nggak apa-apa, silakan. Itu permintaan dia secara pribadi, bukan permintaan secara pemerintah. Kalau pemerintah kan memintanya adalah pilih di antara agama 6 agama itu, silakan pilih agama yang mana untuk warga negara Indonesia. Yang penting jangan dicampur adukan, jangan memilih 2 agama, wajib 1 agama saja. Nah, itulah permintaan dari pemerintah. Dan disitulah konsep dari sila pertama. Nah, sila kedua, untuk mengembangkan kehidupan pribadinya dengan kemanusiaan, maka sesama manusia itu harus saling menghormati, menghargai, ya, saling menyayangi, saling memberikan kesempatan, saling memberikan pujian ya untuk kebaikan, saling memberikan keistimewaan untuk waktu, baik biaya dan lain sebagainya, saling menolong, saling memberikan ya. Dan disinilah konsep dari kemanusiaan itu saling, kalau misalkan bahasa olahraganya itu saling respect gitu ya, saling respect untuk merespon dari hal-hal yang tidak terduga ya, yang tadinya tidak baik, oh iya saya harus merespon, harus respect gitu. Jiwa kemanusiaannya harus muncul, dan inilah kemanusiaan ya.
harus Anda kembangkan dalam olahraga, harus ada sportivitas. Inilah sportivitas yang dinamakan itu, salah satu bentuk dari negara Republik Indonesia yang diinginkan adalah sportivitas dalam olahraga. Terus kemudian persatuan. Persatuan Indonesia, dalam persatuan itu adalah yang diinginkan oleh setiap warga negara itu, ya. Persatuannya adalah untuk mempersatukan seluruh rakyat, ya. Yang mementingkan cuma satu, ya, untuk maju, ya, berkembang dan, menjadi luar biasa negara Indonesia, menjadi kenal, ya. Tingkat kancah internasional juara, nasional juara, dan lain sebagainya, kejuaraan, itu kalau olahraga seperti itu. Maka, eee apa yang akan dibentuk ya, apa yang akan dibentuk oleh rakyat Indonesia jika, ke depannya rakyat Indonesia diganggu oleh atau mungkin dihancurkan ya, oleh ideologi lain atau terganggu oleh ideologi lain. Maka, yang harus kita kembangkan adalah, bagaimana cara menjaganya, bagaimana, membentuk suatu persatuan yang utuh, kokoh, dan tidak dapat dihancurkan, yang itu harus kita kembangkan. Nah, pengembangan dari persatuan Indonesia ini akan terbentuk ya, akan terbentuk menjadi perkembangan kepribadian yang kokoh dan kuat ya. Itu kalau misalkan Anda permintaan dari pemerintah. Dan permintaan dari pemerintah itu kadang-kadang ada orang yang tahu, tidak tahu, bahkan ada yang tidak mau. Maka kita harus mau dulu ya, karena ini perintah dari negara. Jadi orang yang tidak mendapatkan, mata kuliah Pancasila itu sama saja berarti tidak mengikuti mengikuti pemerintah. Tapi kalau misalkan sudah mengambil mata kuliah Pancasila, otomatis dia itu berarti, sudah taat kepada Pancasila, ya. Anda juga di SD, SMP, SMA sudah mengikuti Pancasila, Anda berarti sudah taat menjadi warga negara Indonesia. Apakah Anda sudah menjadi nasionalisme? Sudah proses menjadi menjadi warga negara yang nasionalisme, ya, ini. Jadi Anda sudah menjadi proses menjadi warga negara yang nasionalis, Pancasilais, yang cinta sayang kepada Pancasila. Ini ideologi saya, sedunia yang ada di bumi ini, yang menjalankan, yang mengajarkan Pancasila hanya ada di mana? Di Indonesia saja. Negara yang lain iri, Australia bahkan sampai apa namanya iri. Wah, ternyata Pancasila itu hanya ada di Indonesia katanya gitu ya. Australia juga pengen dong katanya gitu di ini katanya. Wah, ini ideologi cuman hanya di Indonesia katanya, hanya punya Indonesia. Malaysia pun juga pengen katanya ideologi Pancasila ya. Tetapi, Pancasila ini adalah pendirinya founding father ya, dan pendirinya ini sangat luar biasa ya. Dan Anda juga harus tahu bahwa, manusia yang terbaik di Indonesia itu adalah manusia yang Pancasilais, menjalankan Pancasila ya. Salah satu tokohnya yaitu adalah, Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta, salah satu tokohnya. Soekarno, Muhammad Yamin, ya itu para founding father, para pendiri negara ya. Terus Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Mereka adalah pahlawan yang sudah berjasa terhadap negara ya. Mereka adalah pahlawan ya. Nah, itu ya. Pancasila untuk mengembangkan kepribadian. Nah, sila keempat. Untuk dikembangkan di sila keempat itu adalah kerakyatan. Kita sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri ya kan. Harus merakyat, harus, hidup berbarengan gitu. Nah, dengan hidupnya berbarengan ini, maka tentu saja ya, memberikan efek yang positif kepada kita bersama, bahwa ternyata dengan hidup bergotong royong ya, hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, itu memberikan efek yang positif. Tapi ada juga efek yang negatif, kalau misalkan berpikir negatif. Kalau berkatanya berkata negatif, ya. Kalau berperilakunya juga berperilaku negatif. Tapi kalau berperilaku positif, apakah akan memberikan efek negatif? Tidak. Perilaku yang positif, perkataan yang baik, yang sopan, yang positif, ya, tentu akan berefeknya juga positif, ya. Kecuali orang yang menerimanya adalah orang yang negatif, berpikir negatif, maka dia akan menerimanya juga negatif, memandangnya juga, meresponnya juga akan negatif. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan dengan pelan-pelan, dengan sabar, ya, dengan step by step, ya, dengan, value, dengan nilai, ya.
dengan kepribadian, dengan karakter ya yang terbaik. Nah, terus kemudian, keadilan ya. Pengembangan karakter keadilan, kepribadian yang adil, itu harus dimunculkan dari saat ini. Adil itu dari mana? Adil mengatur waktu, ya. Adil mengatur, kehidupan, adil mengatur jadwal makan, adil mengatur olahraga, ya. Adil juga terhadap keuangan, ya. Adil terhadap kakak, adik, orang tua, teman, dan lain sebagainya, itu harus adil, ya. Apalagi kalau berhubungan dengan masyarakat, dengan kesejahteraan, berhubungan dengan keadilan sosial secara menyeluruh, ya, dengan sosial bermasyarakat dan sebagainya, itu ya jangan sampai terjadinya, hal-hal negatif, ya. Harus betul-betul dicermati apa salahnya, apa kurangnya, begitu. Apa, hal-hal yang belum tersampaikan gitu, belum terjamah gitu ya. Nah, ini harus di cross check. Dengan adanya cross check ini maka tentu saja akan, membuahkan hasil yang positif, akan membuahkan, hal-hal yang diidamkan ke depannya itu menjadi sebuah, keilmuan yang, atau mungkin experience pengalaman-pengalaman yang bermakna bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, ya. Jadi keadilan ini bisa tingkat tertinggi, bisa tingkat terendah, ya. Dan ini adalah salah satu konsep dari pemikiran, Notonegoro. Maka dalam pengembangan kepribadian seorang mahasiswa itu harus dibolak-balik, ya, harus dibolak-balik. Ketuhanan itu menjadi yang tertinggi ataukah yang terbawah, ya. Terus, keadilan sosial menjadi yang tertinggi ataukah yang terbawah, gitu. Anda harus bisa membolak-balikan itu, ya, dari semua segi, ya, dari, semua perspektif Anda, ya, yang utamanya itu adalah, tetap menjadi dasar dan tujuan utamanya itu adalah ketuhanan. Karena apa? Kita harus yakin, yakin akan kehidupan akhirat, ya, itu, ya, sebagai dasar dan tujuan akhirnya itu adalah ingat-ingat, sebagai dasar dan tujuan akhirnya itu adalah akhirat, ya. Seperti lagunya Dragon Ball ya. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah, ya kan? Nah, itu kalau sepak bola olahraga makanya saya nyanyikan lagunya olahraga, ya kan? Nah, di Dragon Ball itu ternyata kan sudah ada kehidupan yang kedua. Di Indonesia pun juga, di Islam pun juga sama, nanti akan ada kehidupan yang kedua, yaitu di yaumil akhir, yaumil, akhirat ya, akhirat ya. Maka kita harus yakin ke sana. Maka, dengan adanya ketuhanan sebagai dasar dan tujuan akhirnya sebagai dasar juga, akan membentuk sebuah karakter yang beriman, religius, ya, religius. Bahkan dalam sekolah SD, SMP, SMA sampai sekarang itu sudah muncul namanya P5, kalau dulu P4, sekarang P5, ya. Project Profil Penguatan, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan ini yang akan membentuk, karakter kita secara bersama. Maka apa yang harus dilakukan oleh bangsa negara Republik Indonesia adalah mengembangkan, ya, mengembangkan masing-masing elemen yang ada dalam diri kita itu untuk menjadi satu kesatuan utuh yang berkarakter profesional, nasionalisme, menciptakan jiwa pahlawan, bersatu ketuhanan, rajin melaksanakan ibadah, ya, 5 waktu tepat ya, dan kemudian, memiliki jiwa kemanusiaan, respek, respon ya, jiwanya persatuan, mendamaikan, tidak memecahkan ya, mempersatukan, memberikan persaudaraan, rajin bersaudara, murah senyum. Di sinilah konsep-konsep dalam pengembangan kepribadian, ya. Makanya kalau saya menilai itu setiap mahasiswa, bagi setiap mahasiswa yang saya ajar ya, kalau misalkan, kepribadiannya jelek ya, saya telusur, saya teliti ternyata dia jelek ya, kalau belum berubah-berubah, maka otomatis nilainya pun di ini, ijazah akan saya kurangi, akan saya ubah menjadi D, bisa C, dan lain sebagainya, atau E, ya. Karena apa? Ini kepribadiannya itu, ini yang bagiannya 50% bahkan 70% saya itu ingin menilainya di situ. Jadi proses untuk menjadikan
kepribadian yang matang di situ adalah, sebagai bentuk penilaian dari saya secara pribadi. Maka Anda semuanya harus bisa melihat situasi, "Wah, saya kekurangannya apa ya? Kepribadian ini, apa yang harus saya kembangkan?" Itu adalah, feedback Anda, ya. Anda harus, merespon diri Anda, ya. Jangan sampai diri Anda itu tidak tahu atau pemikiran Anda itu tidak tahu, "Ah, saya, cuman bisanya begini saja, saya bilang, apa adanya, saya begini." Nah, jangan begitu. Anda harus bisa mengembangkan lagi. Karena apa? Kuliah itu adalah sebuah pengembangan, Saudara, pengembangan. Jadi Anda kuliah itu harus mengembangkan kepribadian Anda itu, karakter Anda itu menjadi lebih baik, menjadi lebih profesional, ya, salah satunya menjadi profesional, menjadi nasionalisme, menjadi nasionalis, menjadi Pancasilais. Ini adalah konsep yang diinginkan dari pengajaran mata kuliah Pancasila, ya. Jadi itu, Anda menjadi profesional, menjadi nasionalis, dan menjadi Pancasilais, ya. Oke, selanjutnya di bab 2. Di bab 2, tingkah laku Pancasila semuanya wajib berlandaskan Pancasila. Ya, tentu saja semua, yang ada di wilayah Indonesia ini, gubernur, kecamatan, desa, ya, kabupaten, kota, bahkan negara Republik Indonesia itu, semua rakyat yang ada di Indonesia itu, TNI, Polri, semuanya rakyat biasa, PNS, dan lain sebagainya, bahkan rakyat dari WNA pun juga yang masuk ke Indonesia, wajib tunduk patuh, taat kepada sumber hukum Pancasila di sini. Apalagi kalau misalkan setiap rakyat Indonesia tidak tahu tentang Pancasila ini, maka disitulah konsepnya harus, bisa mengikuti arah dari Pancasila ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara adalah tunduk patuh dan mengikuti perilakunya, pemikirannya berlandaskan Pancasila, ya. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang, dirinya itu merasa paling Pancasilais dan sebagainya, ya, itu harus dilihat dulu, cross check dulu, ya. Karena orang yang Pancasilais itu adalah orang pahlawan, Saudara. Orang yang patriotik, orang yang nasionalis, orang yang Pancasilais, ya. Orang-orang seperti itu. Nah, bagaimana, proses untuk membentuk seperti itu? Prosesnya adalah untuk membentuk, semua seperti itu adalah, ruh atau jiwanya harus dibangun, raganya, tubuhnya harus dibangun. Seperti lagunya Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, gitu. Ini adalah salah satu, kalimat, salah satu kata-kata yang menjadi kunci bahwa ruh atau jiwa itu harus dibangun, berlandaskan apa? Berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ruh atau jiwa ini harus dibangun berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Apa konsep dasarnya? Konsep dasarnya adalah dengan adanya ruh jiwa yang berketuhanan yang Maha Esa ini, maka akan menciptakan ruh yang kokoh dan kuat, yang memiliki pandangan luas, pandangan jernih, bersih, suci, ya, akan terciptanya jiwa-jiwa yang spiritual yang bagus, akhlakul karimah, ya, akan terciptanya religius yang tinggi, ya, akhlakul karimah yang tinggi. Terus kemudian, hormat menghormatinya tingkat tinggi, ya. Sayang kepada keluarga, sayang kepada orang tua, cinta kepada bapak ibu, cinta kepada bangsa dan negaranya. Ini ruh dan jiwa yang dibangun berdasarkan berasaskan, ketuhanan yang Maha Esa, berperilakunya, berkatanya, berpikirnya berdasarkan berasaskan tauhid, berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Maka harus dibangun. Sholat harus 5 waktu, jangan 2 waktu sholat. "Wah, saya sholat 2 waktu aja." Nggak boleh, itu dilarang namanya, dosa besar gitu. Orang yang tidak menjalankan sholat 5 waktu, berarti orang yang sudah menjalankan dosa besar setiap hari. "Wah, Pak, saya menjalankan sholatnya cuma 3 kali saja, Pak, sehari." Dosa besar Anda itu, harus segera bertobat. Jangan Anda pikir tidak menjalankan sholat 5 waktu dianggap dosa kecil, salah besar Anda itu.
ya, itu adalah obat atau charger ya untuk mengisi kekuatan jiwa atau ruh Anda ya. Jadi sholat itu laksanakan oleh Anda sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, secepat-cepatnya ya. Cepat waktunya, tepat waktunya ya, dan, cepat berangkat ke masjidnya atau ke musholanya, cepat dilaksanakannya sholatnya ya, tepat waktunya, terus kemudian dilaksanakan dengan penuh khusyuk ya. Dan disinilah mau ditambahkan dengan, zikrullah, zikir ya, menyebut nama Asmaul Husna dan kemudian bersholawat dan lain sebagainya, boleh silahkan. Ikuti pengajian boleh nggak Pak? Boleh banget, silahkan. Pak, saya mau ngaji pesantren di sini, di sana, di situ. Boleh silahkan, itu justru lebih bagus. Isi jiwamu, jangan sampai kosong. Dengan pengisian jiwa atau ruh ini, dengan dibangunnya jiwa yang kokoh, kuat, dan islami dengan syariat Islam, tentu ini akan membentuk karakter jiwa yang kokoh kuat, ya. Akan menjadi jiwa yang religius. Nah, setelah jiwa rohnya terbangun, tersusun dengan rapih, kokoh, kuat, ya, agamanya bagus, tentu raga pun, tubuh pun, badan pun harus diurus juga, ya. Supaya apa? Supaya bagus, ya, bisa six-pack, kuat, punya otot, kawat tulang besi, ya kan. Kalau misalkan bergerak, aktivitas kemana-mana, aktif begitu ya, nggak malas dan lain sebagainya. Ini adalah raganya, tubuhnya harus diolah juga. Jangan sampai Anda mengolah tubuhnya saja, tapi ruhnya kosong. Jangan, harus dua-duanya. Ruhnya, jiwanya harus diisi dengan sholat 5 waktu dan zikrullah. Ya. Raganya, tubuhnya juga harus diisi dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Sesuaikan itu dengan kebutuhan tubuh Anda, dengan keuangan Anda, dengan kondisi Anda, dengan situasi dan kebutuhan Anda di setiap waktu. Cukupi itu. Ya. Maka kalau sudah dicukupi, tentu bagian tubuh ini akan menjadi bahagia, akan sinkron, akan terciptanya sirkulasi antara roh, jiwa, dan tubuh ini, raga ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan akan terselamatkan, ya, dan akan dicintai, ya. Dia mencintai dirinya sendiri. Oh ya, alhamdulillah, ya. Saya bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Dan Anda harus bersyukur. Raga tubuh ini sempurna, punya tangan, punya jari, punya kuku dan lain sebagainya ya. Punya akal, pikiran, punya mata, telinga dan lain sebagainya. Utuh semuanya. Bersyukur alhamdulillah. Masih banyak yang raga tubuhnya tidak utuh tapi dia bagus ya. Masih kokoh, masih kuat dan lain sebagainya. Maka kita harus rajin-rajin bersyukur kepada Tuhan dan menjaga tubuh ini jangan sampai terkotori oleh dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Ya, dosa besar ataupun dosa yang kecil. Maka ke depannya Anda itu harus mawas diri, ya. Jagalah tubuhmu dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa besar. Ya, miras, hubungan seksual, terus kemudian tawuran dan lain sebagainya, hindari itu. Perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu hindari itu, ya. Jadi Anda harus bisa menghindari itu. Supaya apa? Dengan Andanya menghindari seperti itu, maka tubuh Anda itu akan terjaga, ruh juga Anda terjaga, ya. Rajin-rajinlah berdoa, ya. Kalau bisa hafalin surat Al-Kahfi, ya. Jadi kalau Anda bepergian ke mana-mana minimal 10 ayat ya. 10 ayat surat Al-Kahfi, baca sehari sekali atau sehari 2 kali pas lagi sholat, boleh pas mau berangkat ke kampus atau berangkat kerja atau berangkat, acara apapun, bacakan 10 ayat itu, hafalkan. Nah setelah itu insya Allah nanti akan ada yang menjaga Anda ya. Anda amalkan, Anda pelajari maknanya, baca baca sering Al-Fatihah ya, untuk diri Anda ya. Sering berzikir ya, menyebut nama Allah, bersolawat. Ini tentu akan menjaga ruh, tubuh, dan jiwa Anda itu semuanya kokoh ya, sehat.
Bayangkan di era pandemi ini cuman sakit flu saja, itu aduh, nggak bisa kemana-mana ya, sakit seluruh badan dan lain sebagainya. Maka, dengan rasa sakit dan lain sebagainya ini kita kita harus melihat situasi bahwa tubuh ini penting gitu untuk sehat, bukan kekayaan ya, bukan kekayaan yang kita, idamkan ya, yang kita inginkan, tapi tubuh yang sehat, tubuh yang terjaga dari kedosaan, perbuatan dosa, dari perbuatan kenistaan ya. Kita harus menjaga, kita harus memelihara tubuh yang sempurna ini. Harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu, maka bangunlah jiwanya, bangunlah tubuhnya secara komprehensif, secara sempurna, secara holistik yang akan menjadi satu kesatuan utuh, yang akan terciptanya integrasi antara jiwa dan ruh itu, menjadi tubuh ya, dan menjadi kesatuan jiwa dan tubuh ini menjadi satu kesatuan yang utuh terintegrasi, menjadi satu konsep ya, dasar menjadi manusia Indonesia yang Pancasilais ya. Begitu, itu di bab 2. Nah, bab 3 ini bab 3 agak banyak, agak lama, saya ceritakan, secara singkat saja ya. Di mana dari zaman era kerajaan ya, eee, di sini ada namanya Historia Vitae Magistra atau sejarah memberikan kearifan. Ini bahasa Belandanya adalah Historia Vitae Magistra ya, bukan bahasa Belanda, ini bahasa dari Yunani kalau tidak salah ya. Itu Historia Vitae Magistra ya. Nah, di sini ruh, jiwa, raga, tubuh ini kita harus mengenal ya, sejarahnya diciptakan ruh, jiwa ya, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya juga ya. Dan, raga ini ya, tubuh ini ya, itu tercipta dari rahim ibu ya, dibuat di rahim ibu ya. Dengan dibuat di rahim ibu ini, maka otomatis ya, menjadikan kita itu harus sayang kepada keluarga, sayang kepada ibu. Jangan sampai Anda yang pergi jauh atau merantau, jauh dari orang tua, Anda tidak menelpon, tidak menghubungi orang tua. Teleponlah ya, hubungi orang tua ya, bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Anda perhatikan itu. Nah, selanjutnya dari zaman kerajaan, sampai penjajah. Di zaman kerajaan itu yang paling maju ya, yang paling identik dengan Pancasila itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang, besar ya, dengan patihnya Patih Gajah Mada ya, dengan rajanya raja, siapa saya lupa namanya. Kerajaan Majapahit ya, Mula Warman kalau nggak salah ya, apa siapa itu, rajanya ya. Nah, di rajanya, Kerajaan Majapahit menjadi sebuah kerajaan yang besar, bertahan lama dan kokoh, itu adalah salah satu impian ya, salah satu impian dari Patih Gajah Mada ya. Patih Gajah Madanya itu adalah, memimpikan bahkan mengidamkan ya, tidak mau, makan makanan yang enak-enak gitu, sebelum rakyat atau, seluruh rakyat senusantara ini bersatu padu. Bersaudara intinya itu, ya. Bersatu dalam berbagai kerajaan tapi bersaudara, tidak ada perang intinya gitu. Perdamaian tercipta, persaudaraan tercipta, silaturahmi tercipta. Nah itu, ya, silaturahmi tercipta antara sesama umat, antara antar umat dengan, masing-masing kerajaan juga, ya. Itu adalah idaman mimpi dari, apa namanya, Patih Gajah Mada. Ini sebagai dasar muasalnya Sumpah Pemuda, terus kemudian, terciptanya, hal-hal yang mencerminkan tentang, negara dan lain sebagainya. Disitulah konsep dari persatuan Indonesia juga ya. Nah, persatuan Indonesia juga masuk di situ, ya, konsep dari dasar persatuan Indonesia. Nah, untuk melihat dari situ, ya, ternyata menjadi kerajaan Majapahit kokoh, kuat, dan luas, itu adalah dasarnya cuma satu, yaitu mereka memiliki ideologi. Memiliki ideologi yang kuat dan kokoh dengan nama kerajaan di Kerajaan Majapahit itu adalah Pancasila Krama ideologinya. Jadi negara Indonesia bisa kokoh, bisa bagus karena apa? Memiliki apa?
memiliki ideologi yang kuat, yaitu ideologi Pancasila. Begitupun dengan kerajaan Majapahit, mereka kokoh dan kuat itu karena memiliki ideologi. Ideologi namanya adalah Pancasila Krama. Nah, Pancasila Krama itu adalah 5 dasar cara bertingkah laku yang baik. Nah, supaya apa bertingkah laku yang baik itu? Supaya menjauhi larangan-larangannya. Yaitu yang pertama adalah dilarang mencuri, dilarang berhubungan, ya. Terus berhubungan seksual, ya. Dilarang membunuh, dilarang mabuk-mabukan, dan dilarang iri ataupun dengki, ya. Dilarang berbohong juga, ya. Ini adalah konsep dari pemikiran ideologi Pancasila Krama. Bayangkan, di kerajaan Majapahit itu sudah ada ideologi Pancasila Krama. Dan ternyata saya telusur-telusur itu yang disampaikan oleh Pancasila Krama itu, ya. Konsep 5 dasarnya itu, ya. 5 larangan itu. Ternyata itu adalah dosa-dosa besar, Saudara. Itu semuanya dosa besar dalam agama Islam. Dan itu harus dihindari, betul-betul dihindari. Maka dari situlah orang yang mencuri, orang yang berbohong, orang yang berbuat zina, membunuh, ya. Seperti tadi ada fotonya Sambo, ya, yang pembunuhan seperti itu, wajib ditumpas di situ, di kerajaan Majapahit pun. Wajib diadili, ya, diselesaikan sampai setuntas-tuntasnya. Ya. Inilah konsep yang ada di kerajaan Majapahit yang tadi. Nah, setelah kerajaan Majapahit luas, besar, ya, ternyata ada negara-negara yang akan menjajah. Datanglah kerajaan-kerajaan yang akan menjajah. Kerajaan yang pertama itu adalah bukan kerajaan. Negara yang pertama datang ke Indonesia, ya, dengan tujuan ingin berdagang, ingin mencari rempah-rempah dan lain sebagainya, ya. Itu adalah negara Inggris, ya. Yang pertama Inggris datang. Setelah Inggris datang, terus kemudian ternyata menjajah, ya, menghancurkan kerajaan Majapahit. Terus Portugis juga datang. Portugis juga katanya ingin menyebarluaskan agama Kristen, ya. Ternyata dia juga menjajah juga, ya. Habis itu datang lagi Belanda, ya. Belanda masuk ke Indonesia. Ternyata mereka tadinya tujuannya ingin berjualan, berdagang dan mencari rempah-rempah, ternyata menjajah juga. Sampai akhirnya mereka bersatu. Inggris, Portugis, dan Belanda menjadi satu, namanya adalah VOC, ya. Setelah menjadi VOC ini, otomatis mereka menjadi satu kesatuan, terus kemudian menggulingkan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit, sampai Majapahit hancur, terus kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pun juga hancur, ya. Sampai beralih ke kerajaan-kerajaan yang lain, kecuali kerajaan-kerajaan tertentu yang dipertahankan dan dijaga, ya, oleh rakyat Indonesia, oleh sekitarnya. Maka otomatis di situ mulai terlihat, ya. Akhirnya penjajahan mulai meluas, ya. VOC semakin kokoh dan kuat. Nah, akhirnya VOC itu ternyata runtuh, gugur gara-gara terciptanya atau ada kejadiannya KKN atau korupsi, ya, kolusi dan nepotisme. Nah, di korupsi ini ternyata salah satu contoh, ya, mencontohkan dari perbuatan VOC ini kepada Indonesia, ya. Dengan salah satu korupsi ini ternyata kalau kalian lihat pulau yang seperti gambar ayam tuh, gambar burung atau gambar ayam, Kalimantan terbelah menjadi dua antara Malaysia dengan Indonesia, terbelah menjadi dua, itu adalah gara-gara VOC-nya pecah. VOC pecah yaitu adalah Portugis dan Inggris menjajah Malaysia, Singapura, Thailand, dan ke sana. Terus kemudian Belanda menjajah Indonesia ke sebelah sini, itu terbagi dua, saudara. Dibagi duanya di situ, ya. Dengan dibagi duanya seperti itu adalah sejarah yang membuktikan VOC sudah berpisah di situ, sudah tidak terbangun lagi di situ VOC. Nah, maka otomatis, ya, muncullah, ya, yang dinamakan ada sebuah persepsi bahwa katanya Belanda itu menjajah Indonesia sebanyak selama 350 tahun atau 3,5 abad. Ada lagi yang mengatakan cuma beberapa puluh tahun saja. Ada yang mengatakan lagi 3,5 abad. Tapi rata-rata yang paling banyak adalah 3,5 abad, ya. Nah, setelah dijajah ternyata rakyat Indonesia semakin sengsara dan lain sebagainya. Tapi
banyak melahirkan keturunan orang Belanda juga. Karena apa? Banyak para ibu, para wanita diperkosa oleh para penjajah Belanda, ya. Sampai berapa keturunan ternyata masih dijajah oleh para Belanda, ya. Menir-menir dari Belanda. Nah, selanjutnya ternyata setelah Belanda turun, ya, setelah menjajah sekian lama, akhirnya turunlah penjajah yang berikutnya dari Asia, yaitu adalah Jepang, ya. Jepang mengatakan sebagai cahaya dari timur, ya, sebagai pembebas kolonialisme, sebagai pembebas revolusi, ya, pembebas dari penjajahan, ternyata menjajah juga, ya. Tapi pinternya Jepang itu adalah satu kali 24 jam, ya, satu kali 24 jam mengusir penjajah Belanda itu cepat, pinter gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah menangkap gubernur penjajah Belanda dulu. Nah, gubernur penjajah Belanda ditangkap, ya, setelah ditangkap dipenjarakan oleh Jepang. Nah, setelah ditangkap dipenjarakan oleh Jepang, diminta, Anda kalau misalkan mau gubernurnya selamat, ya, gubernurnya selamat, Anda harus pergi dari Indonesia. Nah, dengan perginya seperti itu dari Indonesia, tentu memberikan efek yang positif kepada negara Indonesia, ya. Memberikan efek yang positif kepada negara Republik Indonesia, artinya Indonesia sudah terbebas dari Belanda. Tetapi mulai terbangun di situ, ya. Ternyata Jepang juga ikut menjajah Indonesia lagi, ya. Setelah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, ya, ternyata banyak yang menyakitkan. Karena kalau dijajah sama Belanda kan kalau misalkan ada yang melawan paling ditembak, dor dor dor, kan udah meninggal, ya. Tapi kalau penjajahan Jepang bukan ditembak tapi disayat sama samurai, sama belati, ya, dan itu disayat-sayat dulu baru nanti ditembak. Jadi itu adalah salah satu bentuk untuk apa namanya ya, orang yang melihatnya merasa kasihan gitu, merasa merasa miris sekali gitu, merasa takut gitu. Karena apa? Digunakan dengan sayatan seperti itu, mengerikan gitu ya kalau bahasa kita ya. Nah, itu di penjajahan Jepang. Nah, akhirnya pada waktu itu pas berbarengan juga dengan Perang Dunia II, ya, Jepang ternyata dibom atom 2 tempat, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Waktu itu saya pernah ke Jepang melihat video hasilnya kebetulan saya ke Hiroshima, ya, ke Hiroshima. Itu di Hiroshima itu ternyata bau bau ininya masih terasa ya, bau apa namanya, bau-bau dari akar dari tanaman dan sebagainya itu yang ada di sekitar itu, bau dari bomnya itu masih masih terasa gitu, ya. Saya juga di sana masih ternyata katanya di sini baunya masih menyengat gitu. Ada ruang-ruangan khusus ya, yang tidak boleh dimasuki karena baunya masih sangat, merusak sekali. Di situ hewan-hewan semuanya punah ya, ikan, hewan-hewan apapun semuanya punah di situ, ya. Melepuh semuanya, ya. Semua badan, semua hewan, tumbuhan, dan semuanya melepuh semuanya, ya, dengan dibom atom. Nah, setelah dibom atom, Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Dengan mengucapkan menyerahnya itu kepada sekutu, maka akan tunduk kepada Amerika Serikat. Sampai sekarang tunduk. Kata Amerika A, ya Jepang ikut A, ya. Dimanapun internasional ataupun nasional, ya. Keputusannya politiknya itu adalah mengikuti arah dari politik dari Amerika, Jepang. Walaupun Jepang adalah kekaisaran sampai sekarang, kerajaan atau kaisaran, ya. Nah, ini dari situlah maka Indonesia mengambil momentum, ya. Dengan adanya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, maka jenderal dari Jepang yang ada di Indonesia dengan nama Gun Saikan, atau bukan bukan Gunawan ya, Gun Saikan, dengan nama Jenderal Gun Saikan dari Jepang itu memanggil Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno, Muhammad Hatta, sini kalian. Nah, setelah diobrolkan, saya akan kembali ke negara kami, ke Jepang, ya. Saya berikan kekuasaan negara Nusantara ini atau Nusantara ini kepada kalian kalian berdua, ya.
silakan kalian urus, apa namanya, Nusantara ini. Saya menyarankan kepada kalian untuk membentuk sebuah, kekaisaran atau kerajaan. Nah, disitulah disampaikan, secara singkat untuk mendirikan sebuah kerajaan atau kekaisaran, ternyata Muhammad Hatta setuju. "Oh iya, baik, terima kasih, saya juga setuju," katanya gitu, untuk mendirikan sebuah kekaisaran dan kerajaan. Ternyata Soekarno tidak setuju, berbeda dengan arah dari pemikiran dari Muhammad Hatta ini. Nah, setelah tidak adanya setujuan antara masing-masing dari, Muhammad Hatta dan Soekarno, akhirnya terjadi perdebatan dan akhirnya pun Muhammad Hatta menyerah. Ya sudah, kalau misalkan itu yang terbaik ya, kita ikuti saja menjadi negara republik, kata Soekarno. Udah kita menjadi negara republik saja. Karena apa? Kalau menjadi negara kekaisaran akan terjadinya perang saudara, menjadi kerajaan sudah terjadi banyak, contohnya di Indonesia itu menjadi perang-perang antar saudara. Maka terciptalah sebuah republik di Indonesia. Yang paling cocok itu adalah republik, kata Soekarno. Nah, setelah terciptanya republik, akhirnya para pemuda-pemudi yang tadinya kemarin itu sudah mengikrarkan Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda ingin satu bangsa, satu daerah, satu wilayah, satu bahasa dan sebagainya, maka otomatis di situ yang bergerak sebagai pemimpinnya, tokoh utamanya dari Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin dan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya, menyekap ya, ya, kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah diculik, mereka itu ditodongkan senjata ke kepalanya mereka masing-masing, ditodongkan ya, kayak gini. Setelah ditodongkan, mereka diminta suruh segera memberikan proklamasi kemerdekaan. Mereka bingung, mereka tadinya tidak mau, tidak mau. Itu namanya proklamasi tidak boleh seperti itu, harus persetujuan dengan rakyat katanya gitu. Rakyat sudah capek katanya, sudah lelah, sudah sering dijajah katanya. Langsung saja, jangan menunda-nunda lagi. Nah, setelah itu, ya, mah, nah, setelah itu ternyata dengan syukur alhamdulillah, dengan suatu kebijakan dan suatu pernyataan, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta menerima, ya, baiklah kalau misalkan itu adalah permintaan daripada rakyat semuanya, dari permintaan dari para pemuda-pemudi, jadi yang memerdekakan itu adalah pemuda-pemudi yang bergeraknya, ya, yang bergeraknya itu adalah pemuda-pemudi, ya, yang ingin adanya suatu kemerdekaan. Nah, maka dengan itu kita sebagai rakyat Indonesia wajib menghormati para pemuda-pemudi, termasuk Anda. Anda sekarang masa pemuda-pemudi, ya, yang harus mengikrarkan dirinya itu satu bangsa, satu bahasa, ya, satu negara Republik Indonesia. Dan ini adalah salah satu konsep dari Sumpah Pemuda, ya. Nah, akhirnya tercetuskanlah proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia, kami bangsa Indonesia. Nah, menyatakan kemerdekaan ini. Nah, setelah merdeka, semua rakyat Indonesia bersorak-sorai, alhamdulillah merdeka, gitu ya. Nah, setelah merdeka, dengan rasa syukur dan lain sebagainya, terciptalah sebuah rencana untuk membentuk suatu negara yang berbentuk republik. Tetapi Anda harus tahu, dasar menjadi sebuah negara itu harus memiliki modal. Ruangan tidak punya, keuangan, harta, tahta, jabatan dan lain sebagainya, orang-orang tokoh dan lain sebagainya tidak punya, ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mencari modal. Dan alhamdulillah dari situ Kerajaan Hamengkubuwono I atau Kerajaan Yogyakarta 90% lebih bahkan mungkin sampai 100% waktu itu ya, disumbangkan semua hartanya, harta tahta, emas, bahkan ruangan khususnya ya, ruang kenegaraan yang ada di kesultanan itu, ruang kenegaraan itu menjadi salah satu bukti bahwa negara Indonesia itu tadinya tidak memiliki tempat, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan seperti sekarang ya, tidak memiliki sumber pemasukan. Akhirnya dari situlah dengan modal dari Yogyakarta itu Indonesia mulai bangkit, mulai tercipta suatu organisasi, tercipta suatu organisasi negara ya, terciptanya suatu organisasi negara, terciptanya suatu kerjasama, terciptanya kesejahteraan dan sebagainya. Mulai sedikit demi sedikit terolah, 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 terolah,
Sampai akhirnya ternyata sudah lama, sekian lama ya, Soekarno mencoba-coba ya, berubah menjadi, negara Amerika seperti Amerika Serikat, Negara Serikat, Republik Indonesia Serikat, terus menjadi negara republik lagi, menjadi negara, yang lain lagi ya, dan dirubah-rubah di situ oleh Soekarno. Ternyata, eee, diubah menjadi negara serikat itu tidak cocok, Saudara, negara Indonesia, ya. Jadi cocoknya itu tetap Republik Indonesia itu, ya. Dengan terciptanya republik, maka akan terciptanya suatu kedamaian. Nah, inilah yang didamkan. Tapi ternyata di era Orde Lama ini, Soekarno ya dengan rakyat sama-sama berjuang. Setelah sama-sama berjuang, maka otomatis ya, rakyat dan Soekarno ini seluruh rakyatnya itu terlihat, luar biasa perjuangannya ya. Masa, apa namanya, masa untuk membangun suatu negara ya. Nah, disitulah Soekarno ternyata jabatannya sudah lama, sudah banyak. Wakil-wakil presidennya, menteri-menterinya sudah banyak ratusan ya, sudah tergantikan. Tapi Soekarnonya tidak tergantikan. Nah, disitulah mulai rakyat curiga ya. Soekarno harus turun ya. Tapi Soekarno tidak turun di demo dan lain sebagainya ya. Apalagi pada waktu itu terjadinya inflasi dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan cara, masuknya ideologi lain, yaitu ideologi komunis, yaitu dengan adanya PKI ya, PKI, maka otomatis Soekarno itu turun dari situ dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Karena Soekarno sudah bertahan menjadi presiden selama 20 tahun. Soekarno menjadi presiden selama 20 tahun. Dan terus kemudian beralihlah kepada Soeharto, Soeharto pun menjadi presiden selama 32 tahun. 32 tahun 8 bulan kalau tidak salah. Nah, di jabatan Soeharto ini, kalau Soekarno itu adalah para pendiri negara ya. Kalau Soeharto itu adalah pembangun negara ya, pembangun negara atau bapak pembangunan negara. Nah, jalan-jalan besar yang kecil dan sebagainya itu dibangun oleh siapa? Oleh Soeharto, pemerintahan Soeharto. Yang bergerak ke sana yang gerilya siapa? Adalah TNI Polri ya, zaman sekarang itu TNI Polri. Kalau dulu namanya TNI ya, dan bersama rakyat, TNI bersama rakyat. Dan di sanalah termasuk, apa, keamanan, ketentraman, keindahan, terus kemudian adanya suatu, hal-hal yang baik begitu ya. Orang yang bertato sedikit saja langsung ditangkap zaman dulu Orde Baru ya, bertato sedikit, apalagi terlihat ya. Bertato di badannya, di punggungnya, itu adalah orang-orang yang, menandakan orang yang ini, geng ya, geng-geng dan yang, eee, apa namanya, orang yang immoral, orang yang tidak baik. Kalau sekarang beda, tato itu adalah sebagai keindahan begitu ya, sebagai estetika, nilai estetik ya, kalau sekarang ya, beda lagi. Kalau zaman dulu adalah tato itu adalah menandakan, sebuah geng ya, dan itu ditangkap, langsung dipenjarakan, bahkan langsung dibunuh tinggal nama saja ya, dan itu betul-betul aman, rakyat itu aman, nyaman, tentram, harga bahan pangan murah meriah waktu itu. Tapi sejak adanya reformasi ya, karena Soeharto sudah terlalu lama 32 tahun menjabat menjadi presiden, akhirnya terjadilah reformasi. Selama 3 minggu berturut-turut ya, 3 minggu lebih bahkan mau sampai 1 bulan. Oh, semua rakyat, semua mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ya, itu berduyun-duyun datang semuanya ke Jakarta, ke gedung presiden ya, untuk menurunkan Presiden Soeharto. Akhirnya Presiden Soeharto karena sudah, 1 bulan ya, itu, mahasiswa tidak selesai-selesai, tidak kunjung selesai berdemonstrasinya, akhirnya mereka langsung otomatis, mengisyaratkan, ya udah Soeharto, akan menyerah ya. Soeharto menyerah, akhirnya mengundurkan diri dan, menitipkan, kepresidenannya kepada B.J. Habibie. Nah, Soeharto berpesan katanya, "Saya sholat 5 waktu ya, setiap selesai sholat 5 waktu saya mendoakan Habibie," katanya, "supaya menjadi penerus, negara Republik Indonesia ini." Nah, mendoakan Habibie, akhirnya apa, Habibie, naik menjadi presiden. Nah, alhamdulillah. Nah, di era Habibie itu namanya adalah era reformasi. Era reformasi ini ternyata luar biasa, Saudara. Reformasi ini mereformasi Undang-Undang Dasar, tapi alhamdulillahnya tidak mereformasi, pembukaan Undang-Undang Dasar dan tidak mereformasi Pancasila.
Kalau itu dua-duanya sudah menjadi pondasi dasar negara diubah, maka otomatis ya reformasinya itu reformasi yang keseluruhan, ya reformasi secara keseluruhan atau revolusi secara keseluruhan. Menjadinya revolusi bukan reformasi. Nah, reformasi ini terciptanya sebuah undang-undang baru ya, eranya berubah dan kepemimpinannya berubah dan lain sebagainya. Dari segi politik, ekonomi, dari semuanya dirubah semuanya. Setelah dirubah ternyata Presiden B.J. Habibie naik menjadi presiden. Nah, negara-negara tetangga itu pada takut ya, karena takut takut, B.J. Habibie lama menjadi presidennya, padahal cuman, 1 tahun kurang ya, 8 bulanan dia menjadi presiden. Nah, yang ditakutkan oleh para tetangga itu adalah presidennya berubah menjadi, kalau zaman sekarang itu 5.0 ya, 5.0. Karena mimpi B.J. Habibie itu adalah cuman satu, kalau dia menjadi presiden ya, dia itu pengen, setiap daerah, kabupaten kota, provinsi, semuanya punya landasan udara, ya. Punya landasan udara, punya pesawatnya sendiri, ya, dengan transformasi, atau mungkin transportasi yang cepat, ya. Apalagi kalau luar luar daerah. Jadi terciptanya transportasi yang internasional, nasional, maupun lokal di situ. Nah, keinginan inilah yang diinginkan oleh B.J. Habibie. Ya. Nah, B.J. Habibie ternyata, dirongrong oleh Amerika dan sebagainya ya, serta negara-negara tetangga. Akhirnya apa, B.J. Habibie jangan mencalonkan lagi katanya. Jangan mencalonkan lagi jadi presiden ya, jangan, nggak boleh katanya. Dilarang, ada yang melarang tuh, ada yang mengancam juga. Akhirnya tidak melanjutkan B.J. Habibie, ya. Padahal rakyat mengimpikan lagi, membayangkan lagi B.J. Habibie, karena apa? Seorang guru besar, profesor ya, memimpin negara Republik Indonesia ini, mengidamkan dengan jabatan profesor yang tertinggi itu, memiliki visi misi yang lebih bagus begitu. Nah, selanjutnya milenium. Era milenium itu akhirnya setelah B.J. Habibie turun ya, terjadilah, reformasi dan pemilu yang secara bijak, yang secara, adil menurut saya di tahun itu, maka terpilihlah harusnya itu, mmm, Megawati menjadi presiden ya, dalam pemilu itu yang menang adalah nomor 1 Megawati, yang kedua Gus Dur, yang ketiga Hamzahas. Yang harusnya menjadi presiden itu adalah Ibu Megawati. Tetapi dengan desakan para ulama, ustadz, dan lain sebagainya, NU dan Muhammadiyah, akhirnya apa? Megawati, masa dalam sholat saja kan imamnya adalah laki-laki, masa perempuan? Termasuk pemimpin negara Indonesia, masa perempuan katanya, harus laki-laki saja. Walaupun Gus Dur katanya matanya ada yang kurang gitu, kurang sempurna gitu. Nah dari situlah ternyata dibujuk-dibujuk, akhirnya Megawati dengan marah dan kesal dan sebagainya, langsung dia, menyerahkan, "Silahkan kalau misalkan Gus Dur mau naik jadi presiden." Nah, akhirnya Gus Dur naik jadi presiden, wakilnya adalah Ibu Megawati, ya. Dengan disahkan oleh MPR, DPR, maka otomatis menjadi satu kesatuan, menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia, menjadi era milenium. Nah, era milenium itu, dipimpin oleh, Gus Dur, dinamakan dengan sebagai bapaknya Bapak Bhinneka, kebinekaan, ya. Bapak kebinekaan itu artinya apa? Agama-agama yang lain, terutama Konghucu katanya ya, Konghucu, agama Islam dan agama Kristen serta yang lainnya, bahkan, PKI ya, anak-anak PKI, keturunan PKI semuanya dicabut undang-undangnya itu, ya. Dicabut undang-undang PKI yang tidak boleh, apa namanya, melamar jadi PNS dan sebagainya, dicabut oleh siapa? Oleh Gus Dur. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, tidak sesuai dengan, Undang-Undang Dasar katanya. Oh iya, nah itu betul menurut saya juga ya. Akhirnya dicabut undang-undang itu, terus kemudian digantikan, diarahkan supaya menjadi lebih baik. Nah, dengan adanya lebih baik, dengan adanya, pernyataan yang, lebih tepat, maka era milenium akhirnya, tergusur ya, atau mungkin, Gus Durnya di sini mulai runtuh di situ ya. Karena ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang ingin menjatuhkan Gus Dur, salah satunya adalah tidak memberikan laporan secara politik kepada DPR dan, MPR ya, setiap tahunnya. Ya, terus kemudian selama 1 tahun tidak melaporkan, kedua juga tidak melaporkan. Nah, di dalam kedua tahun itu akhirnya apa, Gus Dur dinyatakan, lalai ya,
sudah melanggar Undang-Undang Dasar karena tidak memberikan laporan. Bahkan Gus Dur juga mengatakan, "MPR saya bubarkan," gitu ya. "DPR saya bubarkan, MPR juga saya bubarkan." Nah, dengan pernyataan seperti itu akhirnya malah Gus Dur yang lengser ya, dan digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Megawati. Nah, Megawati masuk menjadi presiden dan wakilnya yang selanjutnya adalah Hamzahas ya, Hamzahas. Nah, setelah Hamzahas menjadi wakil presiden, ternyata di era berikutnya, masih di era milenium ya, Megawati ternyata banyak membangun ya, membangun, salah satunya jembatan Suramadu ya, jembatan Suramadu, jembatan-jembatan yang lain ya. Dia keinginannya adalah meneruskan cita-cita dari Bung Karno, yaitu mempersatukan antar pulau lewat jembatan ya. Itu visi misinya dari Megawati. Terus kemudian ternyata di era berikutnya karena Megawati hanya melanjutkan dari, Gus Dur ya, cuma 2 tahun ya, akhirnya, Megawati mencalonkan lagi menjadi presiden, mencalonkan tapi ternyata kalah. Oleh siapa? Kalah oleh SBY, oleh ajudannya sendiri ya, oleh ajudannya Megawati waktu Megawati menjadi presiden ya. Nah, SBY maju menjadi presiden. Nah, menanglah di situ SBY, ternyata 2 periode, ya. Dengan adanya 2 periode ini adalah salah satu pembatasan menjadi presiden menjadi 2 periode, ya. Nah, setelah dibatasi 2 periode ini, ternyata SBY memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme betul-betul diberantas, ya. Bahkan mertuanya pun juga diberantas juga karena melakukan korupsi, ya. Betul-betul diberantas. Akhirnya, salah satu konsep yang dilibatkan di sini adalah yang lebih tepatnya lagi adalah kalau di, reformasi namanya di era SBY itu namanya era transformasi. SBY ini menurut saya sangat luar biasa dan dia mementingkan pendidikan, Saudara. Kenapa mementingkan pendidikan? Salah satunya mementingkan pendidikan itu adalah dengan diberikan APBN, APBD ya, dengan sebanyak, 20% ya, itu sekitar, kalau misalkan 6.000 triliun ya dari, 20% sekitar ya 500 triliunan lebih lah ya, untuk pendidikan saja, dari pendidikan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Maka kita harus bersyukur Saudara ya, dengan adanya, APBN 20% itu termasuknya besar kepada pendidikan. Maka saya mengatakan secara pribadi, SBY itu adalah bapak pendidikan kata saya, ya, presidennya pendidikan ya. Dan inilah salah satu bentuk presiden yang, memformulasikan kepada pendidikan dengan seperti itu. Nah, selanjutnya SBY setelah 2 periode berlangsung, akhirnya tergantikan oleh siapa? Oleh Jokowi. Nah, di Jokowi ini eranya era kita, yaitu adalah era milenial. Nah, era milenial ini ternyata Jokowi sudah melakukan 2 periode. Periode pertama saya memuji-muji sangat bagus sekali kinerja Jokowi, cepat dan tanggap serta yang lainnya bagus ya. Tapi di era kedua ini saya masih masih apa ya, masih berpikir-pikir menurut saya ada yang kurangnya gitu ya. Walaupun dari kubu Jokowi dengan kubu Prabowo sudah bersatu dan lain sebagainya, sudah saling membangun, saling bekerja sama, tidak ada politik yang berkepentingan lagi. Tapi rakyat butuhnya adalah bukti, pertolongan ya, bukti keadilan ya, bukti kenyataan ya. Kenyataannya itu adalah keadilan harus betul-betul ditegakkan ya. Kesejahteraan harus betul-betul disejahterakan. Nah, undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya, terus kemudian undang-undang yang lainnya, pada saat era pandemi itu harusnya dijaga. BBM harusnya jangan naik, tapi ternyata sudah naik. Tapi karena, adanya inflasi di negara-negara yang lain, maka Indonesia pun juga tergerus dari inflasi. Termasuk harga saham dan lain sebagainya semuanya naik, turun dan lain sebagainya itu terpengaruh di sana. Maka kita sebagai warga negara milenial, harus cerdik, cerdas, dan, tanggap dalam merespon ini ya. Nah, ini secara singkat begitu ya dari bab 1, 2, dan 3 ini. Oke, baik, secara singkat begitu ya. Untuk bab 1, 2, 3 mungkin mudah-mudahan nanti next time bisa Bapak jelaskan lagi dari bab 1 dari bab 4, 5, 6 serta yang lainnya mudah-mudahan ya di minggu besok. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan, sejarah ya, adanya negara Republik Indonesia sampai, adanya perilaku Pancasila. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan, sudah Bapak buka.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik. Oke, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, nanti akan Bapak absen ya. Insya Allah nanti Bapak absennya sesuai dengan absensi di sini. Karena Bapak langsung otomatis mendetek nama-namanya. Ini misalkan ini nih, ya. Misalkan belum munculnya. Nah ini nih. Misalkan nama-namanya ini apa namanya yang sudah hadir ya. Yang sudah hadir ini. Nah, tuh nama-namanya otomatis. Jam 8 berapa, jam berapa cuman masuk 11 menit dan berapa gitu kan. Ini sudah masuk nih tuh ya, daftar otomatis ya. Kalian masuk cuman 1 menit terus keluar lagi akan terdata sama Bapak. Jadi kalian kalau misalkan absennya cuman, "Pak, saya ikut kuliah," diam-diam saja terus kemudian cuma 1 menit absen, habis itu keluar akan terdata. Karena apa? Kalian yang mengikutinya cuman beberapa menit saja udah kelihatan. Ini contohnya ini nih, ini kan ada pembeda nih. Nah 2 menit nah dia nih, 2 menit nih. Nah Febriantri ya 2 menit, dia cuman masuk sebentar habis itu keluar. Nah ini akan terdata sama saya, akan saya cross check ya. Bisa saya izinkan ini dia cuman 2 menit dan sebagainya gitu ya. Ini misalkan waktu ya, ini kan padahal udah 2 jam ya, 2 jam terus kemudian terhenti, tiba-tiba masuk lagi ya. Nah ini, yang terlihat beda itu akan terlihat ya, yang lainnya kan sama tuh, ya, terlihatnya sama. Jadi, Bapak minta kepada Anda semuanya kalau masuk kuliah mudah-mudahan lancar ya, jangan sampai ada halangan yang lain. Oke, sampai sini, Bapak ulangi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Baik. Ya. Baik kalau tidak ada ya baik kalau tidak ada Bapak ucapkan banyak terima kasih sudah hadir di perkuliahan Bapak ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oh ya, gimana? Ahmad? Apa Ahmad? Iya, rencananya minggu depan atau minggu lusa rencananya. Ya, minggu lusa rencananya. Nah, tapi saya pengen maksimal ya, tapi Bapak pengen ini maksimal nanti pengumpulan tugas diselesaikan maksimal hari Jumat besok ya. Dikirimnya ke grup WhatsApp. Membuat makalah dan membuat PowerPoint dikirimnya semuanya ke grup WhatsApp dari kelompok 1 sampai kelompok 12 ya. Kalau sekarang yang sudah selesai bisa kirim saja. Lebih cepat lebih baik, nanti dapat nilai Bapak lebih cepat juga. Oke ya. Baik. Ya. Baik, begitu saja dari Bapak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak, pamitnya Pak. Ya, ya. Oke, baik, baik. Ya. Ya, ya. Oke. Ya, sama-sama. Amin. Ya, makasih.
Hmm.